bagaimana menempatkan uang kita itu ke jalur yang benar, Pak. Oke. Nah, karena apa? Jangan konsumtif langsung duluan. Begitu konsumtif langsung habis, begitu kan? Yes. Kalau ini dia kan otomatis bagaimana caranya supaya uang itu berganda 10 kali lipat, pesan dari beliaunya. Yes. Kita kembali ke part yang terakhir bersama Bapak Yohanes Susanto. Kita berbincang-bincang sedikit lagi tentang property and construction. Mari kita masuk bersama-sama. Kita akan masuk ke part yang selanjutnya, Pak Yo. Di sini kita akan menyampaikan Pak Yo beberapa pertanyaan. Ya, Pak Yo bisa jawab salah satu, pilih salah satu Pak Yo, dan mungkin dijelaskan sedikit kenapa Pak Yo pilih yang itu. Oke, sudah siap Pak Yo ya? Ya, cepat-cepatan atau tidak, Pak? Kenapa? Cepat-cepatan atau tidak? Nggak usah Pak Yo, nggak usah cepet-cepetan. Jadi yang penting Pak Yo mau pilih yang mana dan bisa dijelaskan sedikit. Oke, yang pertama Pak Yo lebih memilih berbisnis atau masuk dalam bisnis kontraktor atau construction atau developer Pak? Konstruksi. Konstruksi. Kenapa Pak Yo? Jadi begini, saya dari ajaran orang tua dan lain-lain, kita sempat bicara bahwa kamu itu bukan balung gajah istilahnya, tulang gajah begitu. Sehingga kita menyadari itu, sehingga kita memilih konstruksi terlebih dahulu. Karena apa? Karena pasti jasa modalnya kecil, Pak. Oke. Kecuali kalau memang yang sudah balung gajah tadi, tulang gajah tadi, silakan langsung berbisnis di developer. Karena bisnisnya lebih menurut saya lebih mudah dan tidak terlalu banyak yang tuntutan di developer. Oke, sangat jelas sekali. Oke, pertanyaan yang kedua, Pak Yo, lebih memilih jual beli properti atau persewaan properti, Pak? Yang penting begitu. Mana yang lebih Pak Yo rasa lebih baik, menguntungkan, atau kurang lebih seperti itu, Pak Yo? Saya memilih jual beli, Pak. Jual beli, Pak Yo. Jual beli. Jadi, apakah lebih menguntungkan jual beli, Pak Yo? Menurut hitungan saya lebih menguntungkan. Jadi menguntungkan, ya? Lebih menguntungkan. Karena beberapa pengalaman, walaupun itu hobi ya. Yes. Saya jual beli properti itu begini, beli di satu periode 1 tahun begitu ya, angka 3 miliar. Kemudian kami melakukan renovasi atas properti tersebut menjadi kira-kira biayanya 700 juta. Gitu. Dalam periode setahun itu kemudian dijual bisa menghasilkan kira-kira 4,5 M. Wow. Jadi 3,7 M menjadi 4,5 M. Berarti ada selisih 800 juta yang kurang lebih dalam setahun. Betul. 800 juta setahun kalau kita misalnya beli properti itu misalnya 3 miliar tadi, kemudian kita sewakan, dapatnya kan kurang lebih saya pikir persewaan 3 miliar ya dapatnya 100 juta begitu. Betul. Jadi jual beli itu lebih instan, lebih cepat. Tapi memang harus punya kualifikasi untuk mendesain menjadi lebih baik, kemudian menjualnya. Gitu. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi hitung-hitungannya juga harus, tadi Pak Yo katakan harus ada data, asesmen yang tepat. Jadi tahu jual beli itu lebih menguntungkan kenapa daripada sewa, begitu Pak Yo ya? Iya. Oke, siap Pak Yo. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian yang ketiga Pak Yo ya. Iya. Pak Yo memilih untuk masuk ke bisnis atau investasi ke properti dalam bentuk rumah ya, yang diambil proyeknya Pak, perumahan-perumahan dan sebagainya, atau perkantoran Pak, office building dan sebagainya. Saya perumahan. Dalam bentuk rumah atau perumahan karena pasarnya lebih besar Pak dibandingkan perkantoran. Dan kita harus memikirkan juga bahwa beberapa saat terakhir ini memang office supply itu lebih banyak. Sudah supply-nya lebih banyak daripada demand-nya.
Oh, justru Ya, saya kesempatan lihat lebih besar di saat ini. Tapi itu siklus yang belum tentu nantinya akan sama. Iya. Iya. Kalau untuk saat ini ditanya pasti pilihnya perumahan dulu, Pak ya. Ya, betul. Oke. Terima kasih, Pak Yo. Kemudian Pak Yo pilih yang mana? Investasi di tengah kota, ya, tapi harganya cukup tinggi, Pak Yo. Atau investasi di tempat yang agak jauh dari kota, kita sebutnya pinggiran, tapi harganya murah, Pak Yo. Mau pilih yang mana, Pak? Pilih investasi di tengah kota dengan harga murah. Ada pilihannya. Ini tengah kota murah iya sih, Pak Yo. Kalau ada begitu lebih baik ya, Pak Yo. Karena pastinya cepat laku, Pak. Ya, pilihan yang tepat. Jadi tengah kota murah, Pak Yo ya. Tapi kalau misalkan ada dua pilihan ini, Pak Yo, misalkan di tengah kota tapi tinggi, mungkin lokasi. Berarti kan Pak Yo bilang lokasi itu menarik ya, lokasi bagus sekali, tapi memang harganya cukup tinggi, ya kan? Karena mungkin di tengah kota sudah mulai padat. Tapi ada yang di pinggiran kota, Pak, belum terjangkau, belum banyak ini dan sebagainya. Tapi harganya sangat di bawah ya, atau under value. Kalau ada kondisi seperti itu, Pak Yo memilih salah satu atau tidak memilih sama sekali, Pak Yo? Enggak, Pak, tadi joke gitu sebetulnya. Yang pertama, jawaban pertama joke. Jadi saat ini sebetulnya kalau memang harga di kota itu untuk bisa naik mungkin juga nggak terlalu, kecuali kebetulan, Pak ya, kecuali kebetulan. Kenaikannya tidak terlalu signifikan dibandingkan yang memang di pinggiran kota yang memang kawasan lagi tumbuh. Jadi kita betul-betul harus milih lagi tadi lokasi dan lokasi. Jadi di kawasan yang sedang bertumbuh, disitulah tempatnya kita sebetulnya untuk bisa berinvestasi dengan yang baik. Kecuali kalau kita bisa dapat yang tadi memang di tengah kota dengan harga murah, nah itu yang harus, yang pertama lah intinya harus. Ya, pasti itu Pak Yo ya. Iya. Pasti langsung disikat aja Pak Yo ya. Oke. Pak Yo, last untuk menutup juga acara kita hari ini juga bersama Pak Yo. Pak Yo, apakah ada pesan-pesan dari Pak Yo kepada teman-teman yang mungkin mendengar, beliau mungkin adalah pelaku investasinya atau pelaku bisnis bidang properti, konstruksi, apakah ada pesan-pesan Pak supaya mereka tetap semangat, tetap bisa lebih sukses lagi di tahun 2021 Pak Yo? Ya, pesan saya singkat Pak sebetulnya. Jadi tetap optimis, ya, tetap bergerak, biar Tuhan yang tentukan sisanya. Oke, itu aja untuk kepada seluruh biarkan Tuhan melakukan sisanya. Oke, terima kasih Pak Yo untuk sharingnya. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Semoga next time kita bisa mendapatkan lebih banyak sharing-sharing lagi dari Pak Yo. Terima kasih banyak Pak. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Sukses untuk Pak Yo dan juga keluarga. Ya, terima kasih banyak Pak Andre atas kesempatannya. Oke, dengan demikian teman-teman sekalian, part kita berbincang-bincang dengan Bapak Yohanes Susanto dari Direktur Utama dari PT Arci Konwiratama. Sudah selesai teman-teman sekalian, saya berharap Anda semua mendapatkan pengalaman, banyak ilmu wawasan, terutama mengenai property and construction ya. Dan kita juga berharap segala kondisi ekonomi kita, bisnis kita menjadi lebih baik di tahun 2021. Sampai jumpa kembali di acara Success Talk berikutnya dan salam sukses untuk kita semuanya.